بالله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأن قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنار الجود بنوره وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعله وعن ماله من أين اكتسبه وعن جسمه وأنفقه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Buat langkah yang paling utama, puji dan syukur, madah dan sanjung, marilah bersama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada kesempatan hari yang sangat mulia ini masih memberikan rahmat, nikmat, ma'unah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salah satunya kenikmatan iman, Islam, dan umur panjang beserta kesehatan jasmani dan rohani, hingga pada detik ini kita masih tergolong di dalam golongan orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat diringi salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, penghulu segala rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah menarik umat manusia dari lembah jahiliyah, lembah yang tidak berilmu pengetahuan, kepada daratan yang berilmu pengetahuan, daratan yang disinari dengan cahaya iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Dan juga salawat dan salam atas para alim dan sahabat beliau, merangkap kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mu'tabar keduanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis: la tazalu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yusal an umrihi fihi ma afnahu wa an ilmihi fima fa'aha wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abalahu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba nantinya pada hari kiamat sampai ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umurnya, kemana dipergunakan sisa umurnya,
tentang ilmunya. Adakah dia pelajari ilmu agama dan adakah dia amalkan ilmu agama tersebut? Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dipergunakan. Tentang tubuhnya, kemana dipergunakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an umrihi fihi ma afnahu, kemana engkau pergunakan umurmu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, umur kita ini nanti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab umur kita ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Artinya semakin kita ini dekat, yaitu dengan liang lahat. Karena hakikat daripada kehidupan kita, sebagaimana sering kita ucapkan dan kita dengarkan ketika ada orang yang meninggal dunia, ketika ada musibah, kalimat istirja yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan kami kembali kepada Allah. Hakikatnya kita ini dari Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Besar, kecil, tua, muda, hitam, putih, kaya, miskin, atas nama makhluk Allah, semua itu akan merasai mati. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kematian kita, maut telah datang, tidak dapat kita undurkan barang sedetik pun, dan juga tidak dapat kita majukan barang sedetik pun. Maka sebelum hal ini terjadi pada diri kita, mari kita sadar dan insaf apa yang seharusnya kita siapkan sebelum ajal menjemput kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, di sisa-sisa umur kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita pergunakan pada jalan kemaksiatan. Artinya masih senang kita, masih cinta kita terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini sangat banyak, seperti perjudian, mabuk-mabukan, perzinaan, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Namun apabila kita mempergunakan sisa-sisa umur kita ini di jalan kemaksiatan, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergolonglah kita kepada golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa Allah katakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam keadaan kerugian. Maka oleh karena itu, supaya kita jangan tergolong kepada golongan orang-orang yang merugi, mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubat yang semurni-murninya.
Artinya ketika kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka jangan pernah kita mengulangi segala kesalahan kita. Apabila kita telah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, tergolonglah kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah orang-orang yang telah dapat kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fihi ma fa'aha. Adakah engkau pelajari ilmu agama yang fardhu ain, dan adakah engkau amalkan ilmu agama yang fardhu ain tersebut? Maka oleh karena itu, ilmu ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang laki-laki dan perempuan. Karena mengapa? Jikalau kita ingin bahagia dunia, pelajari ilmu pengetahuan agama. Jikalau kita ingin bahagia di akhirat, pelajari ilmu agama yang fardhu ain. Karena sebagaimana dikatakan di dalam sebuah kitab, kullu man bighairi ilmi ya'malu a'malahu mardudatun la yuqbal. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah tanpa disadari dengan ilmu pengetahuan agama, maka amal ibadah tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengerjakan amal ibadah tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang fardhu ain, ilmu syariat. Mana yang dikatakan ilmu syariat? Yang pertama adalah ilmu akidah atau dikenal dengan tauhid kalam. Maka wajib bagi diri kita untuk mendapatkan Allah itu dengan ilmu. Kita harus dapat mengetahui Allah dan sifatnya, mengetahui Nabi dan sifatnya, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus bagi Allah, dan apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus pada Nabi. Ini semua kita pelajari agar kita dapat beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, agar ibadah yang kita lakukan itu sah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la tasihul ibadah illa bil ma'rifati ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita lakukan jika kita tidak mengenal orang yang kita sembah. Yang kedua, ilmu fikih, yang mana di dalam ilmu fikih ini adalah sumber-sumber hukum, mulai daripada hukum taharah, hukum salat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji dan umrah, bahkan hukum jual beli, hukum nikah sekalian. Semua ini kita dapatkan di dalam ilmu fikih atau ilmu fikih. Maka di setiap masjid itu diadakan pengajian majelis ta'lim yang dikaji mengenai ilmu fikih, mengenai ketauhidan. Yang ketiga, ilmu tasawuf, agar kita dapat berakhlak yang bagus. Maka pada saat kita telah mempelajari ketiga ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, lalu ilmu ini berhajat kepada amal. Artinya setelah kita pelajari, amalkan ilmu tersebut. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, wailul liman la ya'lam, sungguh celakalah orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama yang fardhu ain. Wa wailul liman 'amila summa la ya'lamun, dan sangat celakalah orang-orang yang mempelajari ilmu fardhu ain lalu mereka tidak mengamalkannya. Hadirin
sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan hartamu dan kemana engkau belanjakan hartamu. Harta kita nantinya akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di dalam kita mencari rezeki, di dalam kita mengumpulkan harta, janganlah lewat jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Janganlah lewat jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, kita masih suka terhadap korupsi, masih suka kita terhadap hak anak yatim, fakir miskin, orang jompo, ataupun hak-hak pembangunan daripada masjid, hak pembangunan daripada pesantren. Jangan kita mencari rezeki lewat jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah, ataupun rezeki yang kita peroleh itu lewat perniagaan, penjualan daripada narkotika, seperti narkoba, seperti heroin, ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi hasil daripada kerja kita. Maka apabila kita mendapatkan rezeki lewat jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa menjadi darah daging bagi kita ketika kita memakannya. Namun sebaliknya, carilah rezeki itu lewat jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini seorang kuli bangunan, seorang nelayan, seorang tukang parkir, seorang tukang beca, seorang tukang tempel ban, ataupun seorang penggali WC sekalian, tetapi rezeki yang kita dapatkan itu, harta yang kita dapatkan itu adalah daripada jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada perasan keringat kita sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ni'mal manna salihu lirrajuli salihu, sebaik-baik harta adalah harta orang yang saleh. Artinya apa? Sebagus-bagus harta yang kita peroleh itu adalah harta yang kita dapatkan dan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada perasan keringat kita sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka pada saat kita telah mendapatkan harta daripada jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini bawalah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta kita ini kita biasakan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanda kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbanyakkan harta kita itu di jalan Allah, seperti menyantuni anak yatim, menyantuni orang fakir miskin, menyantuni orang-orang jompo, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pesantren. Gunakan harta kita itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempergunakan harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tergolong kita kepada golongan orang-orang yang syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya pasti akan bertambah. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mau memberikan sebagian harta kita, menyantuni anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, pembangunan masjid, pembangunan pesantren,
maka tergolonglah kita kepada golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in syakartum la azidannakum inna adzabi lasyadid. Jika kalian tidak bersyukur atas nikmatku, niscaya azab yang kusediakan amat pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima amalahu. Kemana engkau pergunakan tubuhmu nantinya pada hari kiamat? Tubuh kita ini, jasa kita ini akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya mengenal Allah. Adakah kita pergunakan tubuh kita itu untuk berdiri kepada Allah, rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Coba kita bandingkan diri kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita manusia. Mengapa manusia yang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia ini dianugerahi panca indera, dianugerahi anggota tubuh yang lengkap, dianugerahi akal sehat, dapat membedakan antara yang benar dan dengan yang salah. Maka pada saat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan derajat yang tinggi kepada kita, jaga derajat tersebut. Artinya berdiri untuk Allah, rukuk untuk Allah, sujud untuk Allah. Jangan sampai kita tidak menjaga derajat yang telah diberikan oleh Allah. Kita tidak berdiri untuk Allah, kita tidak rukuk untuk Allah, kita tidak sujud untuk Allah. Maka Allah katakan, summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan mereka kepada tempat yang serendah-rendahnya. Artinya sama diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, marilah kita petik intisari daripada tausiah kita pada hari ini, yang mana bahwasanya yang pertama sekali kita harus dapat mempergunakan umur kita itu untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus giat di dalam menimba ilmu pengetahuan agama. Setelah kita pelajari ilmu pengetahuan agama, lalu amalkan ilmu pengetahuan agama tersebut. Yang ketiga, carilah rezeki itu daripada jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pergunakan rezeki itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pergunakanlah tubuh kita ini untuk beribadah, berdiri untuk Allah, sujud untuk Allah, rukuk untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah semesta alam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan. Mau'izah yang singkat, mudah-mudahan terutama ada manfaatnya bagi pribadi khatib sendiri dan untuk kaum muslimin semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurang, khatib mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang baik datangnya daripada Allah dan yang tidak baik adalah kelemahan khatib ataupun keterbatasan ilmu yang khatib peroleh. Akhirul kalam, hadadallahu wa yakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil amin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat